Pemirsa, apakah berbagai strategi yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia efektif untuk menguatkan nilai tukar rupiah? Kita akan membahasnya bersama ekonom, makroekonomi, dan pasar keuangan, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Rifki. Mas Rifki, selamat pagi. Pagi Mas Leo, apa kabar? Mas, ngeri-ngeri sedap ini, Mas Rifki melihat nilai tukar rupiah sekarang di beberapa pasar sudah menyentuh 17.650, mungkin beberapa sudah menyentuh 17.700. Pertanyaannya, sebetulnya apa yang membuat pelemahan rupiah kali ini, Mas Rifki? Oke, kalau kita lihat pelemahan rupiah kali ini sebetulnya lebih banyak dipengaruhi oleh ada 3 faktor ya. Mungkin secara garis besar ada 2 faktor. Satu faktor eksternal, satu lagi faktor internal. Di Ya, mana kalau faktor eksternal kita sama-sama tahu ini terus berlanjutnya konflik di Timur Tengah menyebabkan arus flight to safety dari berbagai investor. Artinya terjadi arus modal keluar dari pasar negara berkembang kembali ke pasar negara maju atau negara-negara yang dianggap safe haven aset. Nah, ya. di sisi lain ini ada faktor internal, di mana faktor internal tadi kan kalau faktor eksternal secara rata mempengaruhi berbagai negara berkembang. Tapi secara internal kita lihat ada 2 faktor, yaitu faktor fiskal dan faktor struktural. Faktor fiskal ini memang karena investor agak worry terkait dengan kesinambungan postur fiskal kita di tengah tekanan harga minyak dan gas, lalu juga kemudian banyak program flagship yang memakan anggaran cukup besar. Ini investor cukup ragu dengan kondisi postur fiskal kita. Nah, yang ketiga ini faktor struktural, artinya pengambilan kebijakan pemerintah ini sering berubah-ubah membuat investor ini tidak terlalu certain akan kondisi ekonomi Indonesia. Ini sebetulnya sudah beberapa kali di-warning oleh berbagai lembaga rating, termasuk Moody's dan Fitch terkait dengan kepastian kebijakan, lalu Ya. kemudian postur fiskal, juga kemudian bahkan contingent liabilities dari Danantara. Nah, ini beberapa faktor yang memang sangat mempengaruhi pergerakan rupiah belakangan ini. Faktor yang paling dominan apa, Mas Rifki, dan obat yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah itu apa untuk menjinakkan faktor dominan pelemahan rupiah ini? Oke, kalau faktor kita bicara paling dominan itu sebetulnya dari fiskal gitu, di mana investor itu cukup worry terkait kemampuan fiskal kita menjaga defisit tetap di bawah 3%. Nah, Oke. apa yang kemudian perlu dilakukan sebetulnya adalah pemerintah ini perlu segera melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Bagaimana caranya pemerintah ini kemudian perlu mengalihkan dari berbagai belanja yang kurang produktif, belanja-belanja program flagship yang cukup signifikan anggarannya, ini betul-betul perlu dialihkan terhadap belanja-belanja yang produktif dan memang belanja-belanja yang menjaga atau memberi bantalan sosial ke masyarakat. Mas Rifki, ada yang mengatakan bahwa dalam kondisi seperti sekarang sebaiknya Bank Indonesia mulai menaikkan BI rate supaya menyerap uang beredar, supaya kemudian tidak menyerang rupiah. Anda setuju atau tidak, Mas Rifki? Tidak, karena kalau kemudian kita saat ini kan kita mengalami perlambatan ekonomi itu karena supply shock gitu. Artinya supply dari berbagai komoditas ini terhambat akibat tensi geopolitik di Timur Tengah. Nah, kebijakan moneter ini tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi supply gitu. Di mana kebijakan moneter ini hanya mempengaruhi demand terhadap barang, demand terhadap kredit dan seterusnya. Oke. Jadi memang mungkin ada kemungkinan ini menekan inflasi, tapi di sisi lain juga ini akan memperlambat kondisi ekonomi secara lebih lanjut gitu. Jadi ini justru berpotensi malah memperlambat ekonomi secara signifikan. Jadi saya rasa memang nggak favorable untuk kondisi saat ini menaikkan suku bunga Bank Indonesia. Tidak favorable untuk menaikkan atau memakai instrumen moneter suku bunga. Lalu yang paling akan efektif menekan appetite pasar kepada dolar di saat ini apa, Mas Rifi? Ya,
Sebetulnya saat ini adalah perbaikan kebijakan fiskal. Tadi kalau pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah yang kemudian bisa mengconvince bahwa ruang fiskal kita ini bisa diperlebar, saya rasa ini cukup signifikan akan mempengaruhi appetite dari investor terhadap nilai tukar rupiah kita. Yang ditanya orang juga adalah ini sampai ke berapa level harga, dan ini kan sulit untuk diperhitungkan Mas Rifki ya, karena sepanjang sejarah Republik kita belum melihat nih kurs rupiah di angka sekarang. Tapi kalau LPM UI punya hitung-hitungan tidak Mas? Kita sebetulnya belum ada exercise ya terkait hitungan sampai di berapa, tapi kita melihat memang tren pelemahan ini kemungkinan masih terus akan berlanjut kalau kemudian tidak ada perubahan signifikan baik dari postur fiskal maupun dari postur kebijakan struktural di Indonesia gitu. Jadi kita memang belum melihat ada poin ini mengalami perlambatan pelemahan dari rupiah, dan ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Oke, kita tentunya berharap apa yang dilakukan akan bisa memperkuat rupiah. Satu lagi Mas Rifki, ini karena banyak masyarakat Indonesia yang mungkin kepo dan FOMO begitu ya. Mereka bertanya melihat dolar yang terus menguat, apakah memang ini memberikan peluang profit kalau kemudian masuk ke dolar? Atau Anda melihat justru ini bisa berbalik arah dengan cepat juga, Mas Rifki? Ini kebetulan memang kondisinya sedang sangat volatile ya. Jadi kalau memang berbagai masyarakat ingin melakukan aksi spekulasi, saya rasa ini cukup risky gitu, karena memang bisa jadi tiba-tiba nilai tukarnya pun juga langsung berubah gitu. Kenapa? Karena ini memang juga sangat banyak dipengaruhi faktor eksternal dan faktor spekulasi dari para investor. Jadi biasanya di kondisi nilai tukar yang sedang sangat tidak stabil ini malah bisa menjadi bumerang gitu. Kalau kita melihat pergerakannya yang terus fluktuatif seperti ini. Baik, terima kasih untuk informasi dan penjelasan yang Anda berikan dengan komprehensif. Ekonom LPM FEBUI Teguh Rifki. Terima kasih Mas Rifki sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.